Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul sama-sama di kediaman Bapak Fahrul Razi ini untuk kita sebenarnya mohon doa untuk kita semua. Mudah-mudahan anak kita Diva dan anak kita Akbar mudah-mudahan diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan nanti keluarga yang dibangun oleh Mas Akbar dan Mbak Diva ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mudah-mudahan insyaallah, amin. Bapak Ibu sekalian, utamanya kita ini berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur karena Mas Akbar jejaka kita ini sudah mendapatkan pasangan Mbak Diva. Ini prosesnya cukup berliku-liku ini. Berliku-liku, dan sampai ke titik ini agaknya perjuangan yang cukup besar nih, utamanya bagi Mas Akbar dan Mbak Diva. Maka ini pantas kita syukuri bersama. Sungguh ini tidak mudah ya. Iya, ini asam di mana dan belanga apa namanya asam di laut ya, dan asam di gunung ya, asam di gunung ya, garam di laut ya. Ini ketemu di belanga itu susah, itu jalannya itu dari laut ya jadi garam dan ketemu di belanga. Ini saya kira proses perjuangan yang panjang, dan itu tentunya masing-masing menjadi dinamika dari kita semua untuk bisa mendapatkan ini. Maka ini sungguh satu pertemuan yang sangat istimewa, dan ini mudah-mudahan menjadi sejarah khususnya untuk bagi kedua calon mempelai ini, sejarah yang besar, sejarah yang panjang, dinamikanya sangat unik. Saya kira ini tentu suatu perjuangan yang cukup melelahkan, dan makanya ini sangat kita syukuri, dan alhamdulillah proses yang panjang ini bisa dilalui, dan alhamdulillah kita bisa sampai pada titik ini. Ini satu rahmat, satu karunia, satu nikmat Tuhan yang sangat perlu untuk kita syukuri. Maka dalam kesempatan ini Pak Fahrul dan Bapak Sayudi sangat bergembira dan bersyukur, termasuk kita keluarga semuanya bergembira dan bersyukur karena ini satu solusi yang cukup berat yang bisa dicapai pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini nanti betul-betul membawa berkah, dan mudah-mudahan nanti dimudahkan urusan, terutama untuk pengantin berdua. Hadirin sekalian, saya bilang masih banyak jejaka-jejaka yang belum mendapatkan jodohnya, masih banyak bujang lapuk, dan termasuk masih banyak
berjodoh. Ini gambaran tidak gampang untuk mendapatkan jodoh, sangat unik sekali ini. Maka sungguh ini pertemuan antara Mas Akbar dengan Mbak Diva, ini pertemuan yang sangat bersejarah, yang sangat unik, dan mudah-mudahan itu ini menjadi sarana untuk nanti bisa membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirin, kalau nggak salah filosof namanya Plato, dia bilang apa? Jiwa itu masih selalu goncang, masih selalu kacau sebelum mendapatkan sisihan yang kedua, belahan yang kedua. Ya. Jiwa ini ada syakoin, ada dua belahan katanya. Ya. Dan masing-masing belahan ini, dia bilang apa? Mazala asyakul awal fitirobin katanya, malam jantung ila asyakisani. Jadi belahan yang pertama ini akan selalu goncang goyang sebelum dia ketemu dengan belahan yang keduanya. Setelah ketemu ini baru nanti itma'anna, ketemu nanti al-mininan. Maka kalau Allah berfirman alladzi khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha. Ini memang mungkin kita yang sudah pengantin tua ini merasakan ya, betapa kalau belum ada sisihan yang pas, ini masih selalu menimbulkan kegoncangan ini. Nah, ini saya kira ketika Mas Akbar sudah menemukan sisihan Mbak Diva ini mudah-mudahan menjadi sarana untuk bisa menemukan as-sakinah, mawaddah dan ar-rahmah, mudah-mudahan. Nah, mungkin kita ini yang udah pengantin tua ini yang ya kita merasakan betapa dinamikanya memang luar biasa. Ya mungkin yang dijadikan contoh ya sekarang mungkin Pak Fahrul ini udah dinamika berapa lama ini nikah dengan Bu Diah ini dari tahun berapa dulu ya? Nikah 90. Sekarang udah 2025. 3 bulan lebih, alhamdulillah. Tentu itu dinamikanya nggak gampang itu, memang gampang gitu. Ada masing-masing masih punya dinamika ini. Nah, biasanya yang dijadikan ukuran untuk kita ini bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu biasanya ukurannya, Nabi katanya kan khairun nasi anfa'uhum linnas, khiyarukum ahsanukum khuluqan. Yang terbaik adalah saya yang ahsanukum khuluqan, kata Nabi, wa khiyarukum li ahli. Yang pilihan kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, khiyarukum li ahli. Dan kata Nabi, ana khairukum li ahli, akulah yang paling terbaik dalam keluargaku. Maka untuk membentuk keluarga ini perlu memang menjadi khiyar. Ini ukurannya adalah akhlak. Kita kalau belum bisa membentuk akhlak yang baik di dalam keluarga, mungkin susah untuk bisa membentuk akhlak yang baik di luar keluarga. Dan maka keluarga itu menjadi sentral kegiatan seseorang. Kita kalau di keluarganya goncang goyang itu susah untuk kita bisa tenang di luar keluarga. Nah, maka sebenarnya keluarga punya pengaruh yang besar terhadap kehidupan secara umumnya. Hadirin sekalian, kita baru bisa enak, keluarga baru bisa bagus nih ada namanya sinkronisasi. Karena apa? Ya dua kepala itu tidak ada yang sama. Jangan orang yang lain keluarga ya. Karena yang satu anak kembar aja itu nggak sama itu otak kepalanya itu. Nah, maka ketika ada dua kepala yang disatukan itu tentu
perlu ada sinkronisasi. Nah, sinkronisasi ini intinya satu cuma sebenarnya. Apa namanya? Itu di dalam Al-Quran namanya wal kadhimin al-ghaidh, yang bisa menahan kemarahan. Yang sering terjadi kalau udah suami marah, istri marah, wow, itu luar biasa itu. Nah, maka kuncinya adalah kita bisa menahan, dan ini biasanya kembali kepada hadirin sekalian. Di dalam jiwa kita ini sebenarnya oleh Tuhan dikasih apa ya, mungkin nikmat yang tidak dipunyai oleh makhluk yang lain. Apa? Itu nikmat akal kita. Dimag ini ya, atau otak kita ini, saya nggak tahu, mungkin nanti yang ahli ilmu itu nanti ngerti. Otak kita ini katanya itu terdiri dari 1 miliar sel. Ini Pak Mas ini tahu nih kawannya. Satu selnya itu terdiri dari 1000 sel yang lain. 1000 sel yang lain. Dari 1000 ini masing-masing selnya mengandung 1 kadron sel. 1 kadron itu 1 juta miliar. Nah, ini uniknya, saya nggak tahu persis ya, ini masalah yang tahu. Jadi kita ini ada 3 tingkatan otak ya. Ada namanya, di bahasa Arab jid'u dimag, itu otak paling bawah. Ini yang biasanya dimiliki oleh semua binatang. Ini naiknya ini pada, nah, dimag al-wasati, tingkatan tengah. Ini yang ya biasanya dipunyai oleh seperti yang tingkatnya agak tinggi, yang mungkin gorila atau yang hidup, nah itu tingkatan tengah itu. Nah, ini juga manusia secara umum itu punya itu semua. Nah, yang susah yang tertinggi, nggak tahu saya namanya neurokortek, saya nggak tahu itu, mungkin neurokortek ya, mungkin dulu Pak. Neurokortek itu yang punya hanya kita tingkat manusia. Nah, itu konon itu yang bisa membawa kita sampai ke tingkat yang namanya bisa menyimpulkan sesuatu. Jadi yang bisa sampai kepada teori-teori itu nanti otak yang ini, yang tingkat atas ini. Bisa ada teori Archimedes, teori Boyle, teori macam-macam itu dari sini itu menyimpulkan nanti yang namanya hukum-hukum. Nah, kita ada hukum alam. Itu nanti kita sampai ke yang namanya mengenal, memahami yang abstrak gitu. Nah, inilah yang nanti itu akan menentukan bagaimana kita bisa mengolah ketika kita menghadapi permasalahan. Nah, itu yang kita bisa sampai ke tingkat abstrak. Ini biasanya ini yang kalau di Al-Quran ada wa'allama adamal asma'a kullaha. Asma ini, nama-nama ini adalah nama yang ini bisa mencapai ke tingkat abstrak. Nah, itu yang bisa cuma manusia, malaikat nggak bisa. Dan maka ketika Allah menyebutkan, Allah menantang, ya malaikat sebutkan nama-nama ini, maka dia bilang la ilma lana illa ma 'allamtana, kita nggak bisa ini. Nah, coba Adam sebutkan itu. Adam sebutkan itu. Ini al-fiqh sebenarnya. Apa artinya? Yang punya daya untuk bisa menyimpulkan yang abstrak itu manusia. Malaikat nggak bisa, setan nggak bisa, jin nggak bisa itu. Maka jin nggak bisa bikin HP, nggak bisa itu. Jin nggak bisa bikin ini Mac nggak bisa itu. Jin nggak bisa bikin pesawat itu. Jin nggak bisa bikin sekarang ada drone itu. Nggak bisa, jin nggak bisa itu. Nah, dia nggak nyampe ke itu. Yang punya itu cuma manusia. Nah, itu sebenarnya kata ada seorang pendikir namanya
Ahmad Khairi Umari, yaitu di orang kelahiran Irak tahun 70-an. Dia dokter gigi di Irak itu. Dia menekan bahwa sholat itu adalah kita bisa memahami tingkat aspek yang paling tinggi. Kita nggak bisa memahami salam itu kayak apa, salam itu kayak apa, barokah itu kayak apa, itu kalau nggak manusia. Itulah maka ketika kita memahami itu, nanti kita sampai ke, nah ini yang tingkat khusyuk gitu. Itu yang bisa mencapai orang yang sampai ke tingkat yang nih paling tinggi nih. Itu dia namanya al-kisrah al-hadisah. Nah, orang yang sampai ke tingkat khusyuk ini hanya bisa menciptakan peradaban yang tinggi di dunia. Maka Islam ketika sampai ke tingkat pemahaman yang sangat dalam, semoga dia sampai ke tingkat peradaban yang sangat tinggi. Mungkin zamannya Ibnu Sina, zamannya Ibnu Rushd, dan itu Imam Al-Ghazali, kan? Itu sampai ke itu. Nah, mungkin sekarang mulai ada menurun sehingga mungkin macam sekarang ini belum sampai ke tingkat yang mengapa? Karena di antara pemahaman dan ketika kita ini sebenarnya kunci kita ini sholat. Maka di dalam keluarga kalau sholatnya bagus, doanya bagus, ngajinya bagus, insya Allah keluarganya akan bagus. Tapi kalau sholatnya nggak jalan, nah ini agak susah, dinasnya nggak jalan, ini susah. Dan ini belum bisa membentuk, ya memang yang namanya iqamatus sholat, ini berarti mendirikan, bukan melaksanakan, mendirikan ya. Beda, kalau melaksanakan ini kita bisa melaksanakan, bentuk bisa mendirikan. Maksudnya mendirikan apa? Bisa berdiri karena apa? Karena tenaga, dia punya potensi, dia punya daya. Kalau nggak punya daya, dia nggak bisa berdiri dia. Orang gitu kan, orang kalau mati nggak bisa berdiri kan. Nah, ayat juga bilang apa? Saat dia begitu. Kalau sholatnya itu kuat, punya daya, dia bisa berdiri dia. Nah, dayanya apa? Nah, dayanya sholat adalah ini, menimbulkan kebaikan-kebaikan. Ini menjadi Allah tidak amanu wa amilus sholihat. Nah, amal soleh itu menjadi sebenarnya itu. Ketika kuatnya, sholatnya kuat, dia punya daya, dia akan bisa menciptakan amal-amal yang soleh. Nanti bisa sampai ke soleh yang tingkat tinggi. Mungkin kita bisa kalau bisa bikin drone ini, kita mungkin mau ke Mekah nggak usah pakai lagi pinjam ke pemerintah, kita bisa pakai drone. Nah ini artinya apa? Punya daya yang nanti akan bisa menguatkan tingkat peradaban manusia. Nah mudah-mudahan nanti kemampuan kita ini atau mungkin terutama di Mas Akbar dan Mbak Diva bisa memanfaatkan itu untuk bisa nanti mengatasi berbagai permasalahan keluarga sehingga nanti menjadi seperti dalam apa namanya apa? Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, kita bisa menjadi pakaian yang baik. Pakaian itu apa? Menutupi, bentuknya menjadi bagus, menjadi apa? Hiasan. Di bukunya ada 3 ya, peran fungsi baju itu apa? Yang pertama menutupi aurat, ada yang menutupi jangan sampai kita membuka ya kekurangan-kekurangan dari keluarga kita, aurat itu. Nah, yang kedua adalah melindungi dari angin, dari hujan, dari panas kan. Jadi kita melindungi dari mungkin serangan-serangan dari luar itu, mungkin fitnah-fitnah itu kita tangkal itu. Dan yang terakhir adalah menjadi hiasan, membuat indah kita ini. Itu dengan pakaian kita ini kita bisa seakan-akan keluarga yang bermanfaat, yang menyenangkan orang dan seterusnya, itu menjadi indah itu. Nah, ini mudah-mudahan Akbar dengan Mbak Diva bisa menjadi baju yang indah, yang bermanfaat bagi sesama dan menjadi hiasan dari mungkin rumah tangga yang akan dibangun. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita berdoa mudah-mudahan kita berdoa sama-sama ya. Udah kan ada doa kan ya? Oh ya, nanti doa mudah-mudahan nanti Mas Akbar dan Mbak Diva bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah insyaallah. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.